Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini Diary Kreatif akan membahas bagaimana cara mengatasi driver yang hilang setelah instalasi. Seperti laptop yang saya pegang ini, kemungkinan beliau lupa untuk membackup data-data atau driver yang penting ya untuk laptopnya. Dan sekalian downgrade dari Windows 10 ke Windows 7. Untuk videonya ada di atas ya. Yang belum nonton silahkan ditonton terlebih dahulu agar nggak salah paham. Baik, nggak usah khawatir untuk teman-teman yang driver laptopnya hilang karena lupa untuk membackup sebelum melakukan upgrade atau downgrade Windows yang baru. Nggak usah khawatir karena saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mencari driver yang hilang di Mbah Google. Oke, cekidot. Oke, yang pertama kita cari driver LAN-nya terlebih dahulu. Untuk mencari drivernya, kalian cukup tuliskan kata kunci driver, lalu diikuti merek laptop kalian, selanjutnya tipe laptop kalian. Untuk laptop yang sedang saya pegang ini Acer tipe S1421. Oke, ini langsung saja klik. Oke, untuk kalian yang mempunyai laptop Acer, langsung saja klik dari website acer.com. Nah, di sini kalian pilih operating sistemnya. Nah, ini kan Windows 10 ya. Terus kita pilih Windows 8.1 karena Windows 7-nya juga udah nggak ada. Oke, kita coba dulu driver Acer-nya. Kita pilih, yang pertama kita cari LAN drivernya dulu. Nah, ini ada dua ya. Ini akan saya coba download dua-duanya. Oke, yang pertama kita unduh terlebih dahulu LAN Broadcom-nya. Nah, kalau yang ini untuk Bluetooth ya. Selanjutnya kita unduh yang kedua. Nah, ini wireless LAN Atheros. Nah, ini untuk WiFi. Nah, kita tunggu dua-duanya sampai ke unduh sukses. Oke, jika sudah terunduh LAN dua-duanya, kita copas saja, taruh di flash disk. Oke, lalu selanjutnya buka tab baru, kita cari IOB driver booster. Nah, ini fungsinya nanti untuk men-scan, mencari driver yang lainnya. Nah, untuk men-scan-nya itu kita membutuhkan internet. Nah, itu kita download LAN yang tadi kita download dua itu ya. Oke, sampai sini kalian membutuhkan aplikasi WinRAR. Nah, ini fungsinya untuk membuka file yang ketiga ini ya. Dia berbentuk RAR, jadi kalian membutuhkan aplikasi tersebut. Nah, ini untuk yang 4 ini akan kita kopaskan ke laptop sebelah. Jadi masukkan ke flash disk. Siap eksekusi.
Oke, yang pertama kita install dulu aplikasi WinRAR-nya di laptop yang baru saja kita install ulang. Nah, ini penting ya untuk aplikasi WinRAR-nya. Oke, untuk ISO-nya kita checklist saja, lalu klik tombol OK. Nah, selanjutnya untuk yang wireless LAN Atheros dan Broadcom ini WiFi dan Bluetooth, kita copas terlebih dahulu di desktop biar gampang nyarinya. Selanjutnya kita buka dulu satu persatu, kita ekstrak terlebih dahulu di desktop, lalu klik tombol OK, tunggu sampai ekstraksinya selesai. Oke, jika sudah selesai ekstraksinya, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Kita buka satu persatu terlebih dahulu, kita buka wireless LAN Atheros-nya, lalu kita cari aplikasinya, aplikasi exe atau instalannya. Nah, kita lihat ini setup. Ini bentuk filenya application ya, kita cari yang setup.exe. Nah, ini lalu kita pilih bahasa Inggris saja, terserah kalian mau bahasa apa juga terserah. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, jika sudah selesai, kalian klik tombol next. Nah, untuk selanjutnya di lisensinya pilih I accept, lalu klik tombol next, lalu next lagi. Tunggu sampai setup statusnya selesai. Oke, kita lihat dulu icon yang di bawah itu ya, icon internetnya apakah sudah berubah. Yang tadinya ikonnya berbentuk komputer dengan jaringan kotak ya, dengan tanda silang. Nah, ini sudah berubah menjadi bar, seperti bar jaringan ya. Nah, ini tandanya sudah berhasil untuk LAN WiFi nya. Oke, setelah kalian selesai untuk menginstalasi Qualcomm Atheros WLAN dan Bluetooth-nya, kalian pilih no saja karena kita masih akan instalasi beberapa aplikasi terlebih dahulu sebelum di reboot. Lalu selanjutnya kita coba wireless LAN Broadcom-nya. Tadi kan Atheros, kita sekarang setup wireless Broadcom-nya apakah sesuai dengan spesifikasi laptopnya. Oh, ternyata tidak. Untuk Bluetooth-nya ini enggak sesuai ya, karena instalasi Windows yang kita install ini Windows 7, yang sedangkan ini untuk Windows 8.1. Nah, untuk yang WiFi Atheros yang tadi LAN Atheros itu sesuai ya, walaupun dalam speknya itu harus 8.1. Oke, sampai sini kita sudah berhasil menginstal driver dari laptop Acer ini. Nah, kita coba dulu untuk koneksinya apakah bisa. Oke, ternyata bisa. Kita searching koneksinya mana saja WiFi yang nyala ya. Lalu selanjutnya kita kopikan terlebih dahulu IOBIT driver boosternya yang tadi sudah kita unduh. Kita coba saja di desktop, lalu diekstrak terlebih dahulu. Kemudian kalian pilih setup, nah tipe aplikasi ya, lalu klik run.
kemudian klik yes. Oke, kita tunggu setupnya dari Yobit Driver Booster. Oke, di sini kita langsung klik saja install. Kita tunggu proses instalasinya. Jika instalasinya sudah komplit, checklist yang di bawah ini learn more online-nya kita hilangkan saja, lalu kemudian kita close terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita buka jaringannya. Nah, di sini kita menggunakan WiFi untuk melakukan proses pencarian di driver boosternya nanti. Oke, selanjutnya kita buka driver boosternya. Nah, ini kita klik saja scan. Oke, jika proses scanningnya sudah 100%, nah tampilannya seperti ini. Kita langsung saja klik update now untuk mengupdate driver-driver yang miss atau nggak ada di laptop kalian. Jadi dia otomatis ketahuan mana yang nggak ada dan mana yang ada. Kita menggunakan Yobit Driver Booster yang free saja ya, karena sudah mumpuni untuk pencarian driver-driver yang hilang di laptop kalian. Ini ketahuan tuh mana yang up to date, mana yang miss, mana yang harus diupdate. Oke, kita tunggu sampai downloadingnya selesai. Jadi kalian nggak perlu nyari satu persatu driver yang miss atau hilang di laptop kalian. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini kalian hanya membutuhkan driver LAN-nya saja ya. Kalian cari mandiri di Google banyak. Untuk proses instalasinya atau unduhannya itu tergantung seberapa banyak driver kalian yang miss atau hilang dari laptop kalian. Jadi tunggu saja sambil ngopi, harus sabar ya. Oke, perlu diperhatikan untuk kawan-kawan sebelum proses instalasinya berlangsung, kalian klik dulu kontrol panel, kemudian sistem and security, lalu Windows firewall-nya. Nah, di sini kalian nonaktifkan kedua-duanya ya. Kalian nonaktifkan agar nanti saat proses instalasinya tidak dapat halangan dari Defender dan firewall Windows kalian. Di turn off kan saja. Kalian pilih turn off dua-duanya. Oke, langsung klik tombol OK. Lalu jika kawan-kawan mendapat notif seperti ini, kalian pilih install this driver yang bawah ya, klik saja. Oke, sampai sini kalian sudah sukses instalasi driver kalian yang miss dan mengupdate driver kalian yang sudah usang. Nah, di sini kita closekan saja. Nah, lalu kita klik tombol reboot. Lalu klik tombol yes, biarkan saja laptop mereboot secara otomatis. Oke, selanjutnya perlu diperhatikan untuk teman-teman yang instalasi laptopnya menggunakan flash disk. Ini kalian atur dulu booting awalnya, pindahkan terlebih dahulu ke hard disk ya, yang tadinya kita booting awal menggunakan flash disk.
Nah, bagi yang belum nonton videonya, silakan klik video yang di atas. Lalu kalian close dan save saja dengan tombol F10. Kemudian pilih yes. Nah, di sini laptop kalian akan reboot otomatis. Oke, jika sudah masuk ke desktop, kalian pilih start, kemudian pilih control panel. Nah, di sini kalian pilih sistem security. Kemudian kita pilih Windows firewall-nya, karena kita akan mengonkan kembali atau mengaktifkan kembali firewall-nya yang tadinya kita nonaktifkan untuk penginstalan di IOBIT booster tadi ya. Oke, kita turn on kan kembali dua-duanya. Kemudian klik tombol OK. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum menonton video sebelumnya, agar tidak gagal paham, kalian klik saja link yang di atas atau di akhir video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan untuk update konten selanjutnya. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.